Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi
penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus, Yesus sukacitaku, Kau kekuatan, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku Tuhan bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi kita katakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Puji nama Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Karena kita yakin dan percaya saat kita datang ke hadirat-Nya, ada kuasa, ada hadirat-Nya yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Anugerah-Mu Tuhan sungguh nyata di kehidupan kami. Nyata kasih-Mu dan penyertaan-Mu boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami datang Tuhan untuk memuji membesarkan akan nama-Mu. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami membawa diri dan ibadah raya 2 ini. Tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu ya Bapa untuk ibadah kami ini kiranya boleh terlaksana seturut kuasa dan kehendak-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang maha baik. Kami yakin Engkau menyertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Engkau Tuhan yang mengatur lewat campur tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang kehidupan kami. Pakai kami selalu Tuhan untuk menjadi alat kerajaan. Hanya Engkau yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami muliakan. Bentuklah kami Tuhan seturut kuasa dan kehendak-Mu. Tuhan, bentuklah diriku serupa gambaran-Mu. Yesus, pakailah hidupku bagi kerajaan-Mu.
ajaib perbuatanmu, kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, kau kemuliaanku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama. Tuhan, bentuklah diriku serupa gambaranmu. Pakai kamu Tuhan Yesus, pakailah hidupku bagi kerajaanmu. Telah
kemuliaan-Mu. Apapun Tuhan yang telah kami alami, kami mau datang membawa hati kami dengan penuh rasa syukur. Bapa, bawa kami lebih lagi dalam hadirat-Mu, sampai Roh-Mu menguasai akan seluruh kehidupan kami. Izinkan Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan di kehidupan kami, mengubahkan setiap kami. Penuhi kami Tuhan, jamah kami. Kami mau membuka hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan akan Engkau. Sungguh besar kemuliaan-Mu Tuhan. Besar kemuliaan-Mu, yes Tuhan. Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu, Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaan-Mu. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu, Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaan-Mu. Besar kemuliaan-Mu, Tuhan. Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu, Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaan-Ku. Yesus, Kau kemuliaan-Ku. Yesus, Kau kemuliaan-Ku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, besar kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap penyembahan kami Bapa menjadi dupa yang berbaharum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu, yang siap untuk lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh berikan salam samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Yesus juru selamat kita. Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Jalan kebenaran dan jalan ke
Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin apabila ada jemaat Tuhan yang bawa anak kecil, di bawah ada pelayanan anak sekolah minggu untuk sama-sama dilayani bersama. Hanya kasih-Mu yang menemukan hidup kami Tuhan. Dan biarlah melalui hidup ini, melalui kelahiran-Mu di dunia, kami hanya memuji Tuhan, kami hanya menyembah Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kami. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau Juru Selamat, lahir di hati kami, amin. Mengubah hidupku. Mari renungi setiap kata dari pujian ini. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau Juru Selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya Kau Juru Selamat kami Tuhan. Kau Juru Selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari kita bersatu lagi angkat pujian ini. Akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau
mengucap syukur Tuhan di tengah cuaca yang tidak baik, tapi kasih setiamu terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman ini, kami yakin dan percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami mau buka mata kami, telinga kali pendengaran kami, juga kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu malam hari ini, sore hari ini, karena kami yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan dan ada sesuatu yang kami mau dapatkan dari Tuhan, yaitu berkat rohani firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Kami serahkan semua pemberitaan firman ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Ya. Baik. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Ya, saya yakin dan percaya kita semua sore hari ini bisa hadir. Karena kasih setia Tuhan yang menopang kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saya berdoa juga buat kita semua yang menyaksikan secara online. Ya, mungkin dalam keadaan air masuk ke rumahnya dan lain sebagainya, tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, saya berdoa juga untuk yang mengalami kebanjiran, Tuhan selalu menopang kita. Tidak usah keluar kemana-mana kalau belum perlu, ya. Apalagi kalau saya dengar laporan ada beberapa jemaat yang rumahnya kemasukan, kalau sudah dia keluar dari rumahnya, maka air sudah sampai di leher, begitu ya. Jadi sangat kita harus hati-hati akhir-akhir ini. Baik, sore hari ini kita akan masih dengan tema bulanan GBI, yaitu iman, sukacita, dan kesetiaan Allah. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai Yesus, Juru Selamat, dan Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Kita buka bersama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Kurang keras. Yang ketemu boleh katakan amin. Kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang genap, ayat yang ganjil, Bapak Saudara sekalian, ayat yang genap. Yang mengerti katakan yes. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Saudara sekalian, ayat yang genap. Ya, judulnya adalah Gembala-Gembala, sampai ke ayat yang 12 saja. 3, 2, 1, ayat 8. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. 10. Perhatikan ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. 12. Amin, silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkannya, apalagi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sore hari ini kita akan belajar, ada dua hal yang akan kita belajar sore hari ini, tetapi ada salah satu hal yang kita belajar yang sangat doktrinal buat kita semua. Tapi sebelum kita melangkah ke hal yang doktrin, ada suatu hal yang ingin kita sampaikan. Mari kita fokus di dalam ayat yang di dalam Lukas ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 ya. Jadi Lukas 2 ayat yang ke-11, dia berkata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dia kasih tahu, yaitu siapa? Kristus, Tuhan, di kota Daud. Jadi ada dua hal yang kita akan pelajari dari ayat ini, yaitu pertama berbicara tentang juru selamat, lalu yang kedua kita akan berbicara tentang Tuhan. Nah, ini menarik, nanti yang berbicara tentang Tuhan, kita akan banyak berbicara mengenai doktrin dasar dari kekristenan, iman kekristenan kita. Nah, kita akan berbicara yang pertama tentang juru selamat, karena tadi kita mendapatkan dua kata di sana, yaitu juru selamat dan Tuhan. Katakan juru selamat. Kedua, Tuhan. Nah, di dalam juru selamat ini saya harap kita semua menangkap pesan Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ya. Nah, kalau kita lihat di Lukas 11 ini adalah sebuah berita, sebuah hal yang disampaikan dari malaikat kepada gembala-gembala yang tinggal menjaga kawanan ternak. Nah, mungkin ada yang berkata, kenapa menjaga kawanan ternak? Karena bukankah harusnya musim dingin
Tidak juga ya. Jadi kawanan ternak yang dijaga oleh para gembala ini adalah kawanan ternak yang dikhususkan untuk kemudian dipersembahkan kepada bait Allah untuk berritual-ritual agama Yahudi, sehingga 24 jam mereka harus siap sedia. Gembala ada di situ. Ya. Dan kita harus tahu persis waktu kejadian Yesus lahir, bangsa Israel tidak sedang baik-baik saja. Yang mengerti katakan amin. Bangsa Israel sedang dijajah sama pemerintah Roma. Oleh bangsa Romawi waktu itu. Saya yakin waktu begini, coba perhatikan baik-baik. Saya yakin waktu tiba-tiba malaikat muncul di depan para gembala, dan waktu malaikat berkata begini, telah lahir bagimu juru selamat. Mereka punya profesi, nubuatan mengenai adanya seorang juru selamat. Maka saya yakin yang ada di pikiran oleh para gembala itu waktu mendengar kata juru selamat, itu adalah Avenger. Kalau waktu itu sudah ada Avenger. Tapi kata yang muncul pertama kali di otak para gembala adalah seorang pahlawan yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Roma. Kenapa saya bisa berkata begitu? Ada banyak bukti kalau kita nanti membaca bagaimana kehidupan Yesus dengan para murid. Bahkan waktu Yesus mati, kalau kita membaca nanti di Lukas 24 ayat yang 24, Lukas 24 mengenai bagaimana ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, dia bercerita begini. Dia bercerita tentang Yesus, tapi perhatikan apa yang dikatakan begini. Lukas 24 ayat 21 dikatakan begini. Boleh ditampilkan? PPT saya aja, enggak usah ayatnya, karena ayat saya sudah tulis semua ya. Oke, sorry ya. Jadi dikatakan begini. Lukas 24 ayat 21. Dikatakan begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah itu, perhatikan kata dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Nah 2 orang murid ini, bayangkan murid Yesus. Tahu siapa itu? Salah satunya dipastikan namanya Lukas, yang menulis kitab Lukas. Tetapi waktu itu dia katakan begini, mereka masih berharap bahwa yang datang itu juru selamat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Waktu zaman itu begitu, makanya saya yakin dan percaya waktu malaikat itu berbicara kepada gembala-gembala, di pikiran gembala-gembala adalah yang lahir adalah seorang pahlawan yang akan menyandang pedang. Yang lahir adalah seorang juru selamat nubuatan yang akan membebaskan bangsa Israel. Itu yang pertama. Ya, mereka yakin seperti itu. Tapi sebenarnya dari keseluruhan cerita kita tahu bahwa yang dimaksud juru selamat yang malaikat maksudkan bukanlah juru selamat seperti yang ada di dalam bayangan para gembala. Bahkan para murid bukan seperti itu. Ya. Kebanyakan orang Israel, termasuk para gembala itu, tidak bisa mengidentifikasi dengan benar apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Mereka tidak bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar. Saya mau kasih tahu, yang mereka butuhkan sebenarnya adalah juru selamat yang membebaskan mereka dari dosa-dosa, bukan membebaskan mereka dari bangsa Roma. Nah coba perhatikan begini, saya jelaskan sedikit. Harusnya bangsa Israel mengerti, sadar, sejak mereka masuk dalam tanah Kanaan, selalu ada yang namanya janji Tuhan. Nah janji Tuhan itu begini, makanya disebut perjanjian lama itu teologi perjanjian. Ya, kalau disebut dengan teologi perjanjian artinya apa? Kalau kamu patuh, kamu akan dapat berkat. Kalau kamu tidak patuh, maka kamu akan dihukum. Hukumannya bisa berarti dijajah, hukumannya bisa berarti dibuang dan lain sebagainya. Dan orang Israel mengalami itu. Tahukah kita penjajahan terhadap bangsa Israel yang dilakukan oleh bangsa Roma itu akarnya apa? Dosa, betul? Karena mereka melanggar hukum Tuhan, makanya mereka dihukum dengan cara apa? Menjadi budak bangsa yang lain. Nah mereka sebenarnya dalam hal ini gagal mengidentifikasi apa kebutuhan dasar mereka. Bangsa Israel gagal identifikasi, termasuk para gembala. Waktu dikatakan lahir saat ini juru selamat, yang dipikiran mereka adalah
membebaskan dari bangsa Roma. Tetapi Yesus sebenarnya Tuhan menjawab kebutuhan dasar mereka, yaitu membebaskan mereka dari dosa. Lihat di sini, ada sesuatu yang tidak nyambung. Ada sesuatu yang salah mereka dalam mereka mengidentifikasi kebutuhan dasar mereka. Mereka mengerti bahwa juru selamat ada, tetapi juru selamat yang seperti apa mereka gagal paham dan gagal mengidentifikasi. Padahal sebenarnya yang harusnya mereka cari adalah juru selamat yang bisa membereskan mereka dari dosa-dosa. Ingat, kalau mereka tidak berdosa, saya yakin mereka tidak akan dijajah, mereka tidak akan dihukum. Karena mereka punya teologi perjanjian lama, yang kalau salah dihukum, kalau benar dapat berkat. Nah, bukankah berapa banyak kita yang seringkali mirip sekali dengan bangsa Israel, mirip sekali dengan gembala-gembala ini, mirip sekali dengan 2 orang murid Emmaus ini. Seringkali kita gagal dalam mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Betul apa betul? Seringkali kita gagal mengidentifikasi sebenarnya kita butuh apa. Saya mau kasih tahu. Kegagalan kita dalam mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dasar kita akan membuat kita gagal dalam menyusun prioritas hidup. Betul? Kegagalan kita dalam menyusun prioritas hidup akan membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Dan kesalahan kita dalam mengambil keputusan akan membuat kita salah dalam kita bahkan berdoa. Kita salah dalam berdoa, makanya kita merasa tidak pernah menerima apa-apa dari Tuhan. Betul apa betul? Karena apa? Asal mulanya kita salah identifikasi apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Ada loh ayatnya, Yakobus 4:3 berkata begini, ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, kenapa kita bisa salah berdoa? Karena kita gagal. Awal mulanya apa? Gagal identifikasi apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Makanya doa kita merasa doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Nah, sebaliknya saya mau kasih tahu, kalau kita berhasil mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dasar kita, berlaku ayat yang ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita kalau apa? Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Karena perhatikan, Tuhan akan selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan yang utama. Nah, seringkali kita sebagai manusia, kita mengalami ini. Kita gagal mengidentifikasi kebutuhan dasar bangsa Israel adalah dibebaskan dari dosa. Bukan dibebaskan sekedar dari bangsa Romawi. Karena kalau mereka pun dibebaskan dari bangsa Romawi, kemudian bisa jadi datang bangsa Spanyol. Dia akan jajah lagi kalau mereka melanggar. Dan itu akan terjadi terus menerus. Tetapi kalau mereka dibebaskan dari dosa, maka mereka punya kemerdekaan yang sejati. Yang setuju katakan amin. Nah, kita pun juga seperti itu. Makanya gak heran ya, banyak orang kecewa sama Tuhan, merasa doanya gak dijawab. Betul apa betul? Karena kenapa? Bukan karena Tuhannya yang salah gak mau jawab. Karena kita salah dalam berdoa. Karena kita tidak bisa identifikasi apa kebutuhan dasar kita, makanya kita salah berdoa. Coba cek hari ini, hati kita masing-masing. Berapa banyak kita yang minta dan berdoa sama Tuhan dikirimkan pasangan hidup? Ada? Ada yang berdoa seperti itu? Coba cek identifikasi hari ini. Kebutuhanmu sebenarnya pasangan hidup atau tukang ojek? Yang bisa antar kemana-mana. Halo? Betul apa betul? Berapa banyak kita yang berdoa sama Tuhan agar kedua orang tua kita yang mungkin sekarang selagi broken home bisa bersama lagi. Tapi kita lupa bahwa kita harus mengampuni mereka dulu. Kita harus doakan mereka. Berapa banyak kita yang berdoa agar Tuhan kirimkan kita berkat finansial. Tuhan sudah kirimkan tapi kita lupa cara mengaturnya. Kita tidak pernah minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, bagaimana cara saya mengatur duit yang 50 juta ini dibagi dalam 1 bulan. Lalu bilang 50 juta, ngeri sekali. Seringkali kita salah identifikasi, salah berdoa. Makanya serasa Tuhan gak jawab doa kita, kemudian kita kecewa. Padahal siapa yang salah? Halo? Kita yang salah. Ya. Coba sini, ada yang nakes tenaga dokter? Ada? Oh, mana cari? Oh, di bawah. Apoteker. Ya. Coba seandainya begini, ya, seandainya ada dokter salah menganalisa penyakit.
harusnya penyakitnya ini alergi, tapi didiagnosa cacar. Karena kan munculnya bercak-bercak. Dia diagnosa cacar, habis itu dokternya menulis resep. Kalau kita sendiri tahu, dokter itu tulisannya hanya dia dan Tuhan yang tahu, beserta apoteker. Kemudian masuk di apoteker, apotekernya salah identifikasi lagi tulisannya. Apa yang terjadi? Dia bukan sembuh dari cacar, malah bisa semakin parah. Ya. Nah coba hidup kita bukankah seringkali seperti itu? Seringkali kita salah identifikasi apa kebutuhan kita. Karena kita salah identifikasi, kita salah prioritas. Salah prioritas kita lupa, kita salah berdoa. Saat kita salah berdoa, Tuhan kayaknya nggak jawab. Bukan Tuhan nggak jawab. Kita yang salah. Ya. Nah, saya mau beritahu buat kita semua sore hari ini. Sikap apa yang harus kita miliki supaya kita tidak gagal mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya. Yang pertama, sikap apa yang harus kita miliki? Yang pertama, dalam Hagai 1 ayat 5 sampai ke 6 dikatakan begini. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan yang saya garis kuning. Apa katanya? Sama-sama katakan. 3, 2, 1. Yes. Perhatikanlah keadaanmu. Mungkin kita ngalamin seperti ini. Kita menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Tahu apa artinya? Pundi-pundi yang berlobang? Dia cuma numpang lewat saja. Sama seperti gajian. Ya, begitu gajian datang, Shopee Pay harus langsung terbayar. Pay later harus langsung terbayar. Jadi dia cuma numpang saja angka di dalam rekening kita, di dalam aplikasi kita. Numpang angka saja, habis itu langsung kita bayar semua. Kenapa nol lagi? Halo? Kenapa? Karena itu tadi. Seringkali kita lupa minta hikmat Tuhan. Lihat baik-baik. Tips yang pertama yang kasih tahu. Perhatikan keadaanmu. Apakah apa yang kita alami mirip apa yang ditulis sama Hagai? Ya. Tahu nggak kenapa? Kalau kita baca selanjutnya, tahu kenapa Nabi Hagai menuliskan ini? Dia bilang begini, karena kamu tidak memperhatikan rumah Tuhan. Kamu memperhatikan urusan rumahmu sendiri. Saya tidak bicara, kamu harus ke gereja. Enggak. Tapi ayat itu berbicara, kadangkala kita memperhatikan diri kita sendiri. Kadangkala kita terlalu egois. Fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang Tuhan inginkan. Tips yang pertama, perhatikan keadaanmu. Apakah engkau memperhatikan apa yang Tuhan inginkan atau apa yang engkau inginkan? Perhatikan baik-baik. Karena ciri-ciri yang apa yang engkau inginkan ada di ayat yang di atas. Kalau seperti itu terjadi, rubah doamu, rubah cara berpikirmu. Identifikasi ulang lagi apa yang menjadi kebutuhan dasarmu. Yang kedua, tips yang kedua yang saya kasih tahu. Dalam Mazmur 25 ayat 9 dikatakan begini. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah. Tips yang pertama, kalau engkau sudah perhatikan keadaanmu, jadilah orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati, Tuhan bisa bimbing. Artinya begini, kadang-kala kita setuju bahwa kita seringkali salah identifikasi apa yang menjadi kebutuhan dasar kita, betul? Kita harus akui, kita salah. Saya pun sering salah. Tapi kalau kita tidak rendah hati, pada saat kita salah, biasanya Tuhan mau koreksi. Biasanya Tuhan mau koreksi lewat apa? Bisa lewat pemimpin rohanimu, bisa lewat keadaanmu dan lain sebagainya. Tapi pada saat engkau dikoreksi, kau punya kerendahan hati atau tidak? Nah, kebanyakan kita kalau dikoreksi, kita tidak punya kerendahan hati. Kebanyakan dari kita tidak bisa mau peka sama Tuhan. Kita mau jalan terus, kenapa? Karena fokus kita bukan lagi Tuhan. Fokus kita adalah hawa nafsu kita. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Ya. Hanya orang yang rendah hati yang dapat dibimbing. Hanya orang yang rendah hati yang Tuhan akan tunjukkan jalan. Karena orang yang rendah hati, dia membuka mata, dia membuka telinga, dia membuka pengertiannya, dan dia bersiap untuk dikoreksi. Yang setuju katakan amin. Makanya dengar baik-baik. Kalau engkau salah identifikasi dan kau sudah mulai melangkah,
Sudah lumayan jauh. Tapi begitu Tuhan mau koreksi, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendah hati. Rendah hati. Maka Tuhan akan benarkan jalanmu. Dia akan kasih tahu jalan baliknya. Saya rindu kita semua di tempat ini punya kerendahan hati yang setuju, katakan amin. Sehingga saat kita dikoreksi, kita mau dengar. Kita mau tunduk sama hadirat Tuhan. Kita mau tunduk sama apa kata firman Tuhan. Kita mau tunduk sama apa teguran Tuhan. Nah kalau kita lakukan itu, hidupmu akan dahsyat dipakai Tuhan. Engkau akan dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dasarmu. Engkau gak akan salah berdoa. Sekalipun engkau salah melangkah karena engkau rendah hati, Tuhan akan kembalikan langkahmu ke dalam langkah yang benar. Saya mau kasih tahu, kerendahan hati menekan sikap arogan kita, sikap arogan kita, sehingga kita tidak mudah menghakimi. Saya dulu ini pemain keyboard, Bapak Saudara sekalian. Kalau Anjar ini yang main keyboard, lewat sama saya, ya, maksudnya dia yang kelewatan jago, bukan saya, gitu ya. Serius, saya tapi ini penyakit pemain musik. Tanya sama Pak Peter, kita kalau pemain musik tuh masuk di dalam gereja. Bagaimana ini main keyboardnya ini? Salah chordnya. Di tempatku ini lebih bagus. Jelek sekali mainnya. Halo? Muncul itu, serius, saya begitu. Muncul arogansi. Yang kita perhatikan bukan hal yang baik, tapi hal yang minus. Salah sedikit menghakimi, salah sedikit lebih jago saya. Hari-hari ini banyak orang pergi acara Natal, betul apa betul? Berapa banyak orang yang pergi acara Natal, datang ke situ menghakimi. Acaranya telat. Apa ini hiburannya tidak jelas. Apa ini konsumsinya? Kue ji. Kebanyakan kita karena tidak punya sikap rendah hati, kita mau dikoreksi tapi kita mau koreksi orang tapi kita nggak mau koreksi. Mari kita berubah malam hari ini. Saya berdoa di tempat ini. Kita mulai tekan arogansi kita dengan apa? Kerendahan hati. Karena kerendahan hati, dia menekan sikap arogansi kita. Udahlah, kalau kita pergi ke acara Natalan, sudah nikmati saja. Apapun yang disajikan, mau telat 2 jam, nikmati saja. Ya. Mau tak duduk, beda musiknya harusnya shuffle, tapi dia mainnya kok 3/4 ya, kok salah ya? Udah nikmati saja. Mungkin Tuhan ajari kita saat itu untuk rendah hati, untuk tidak menghakimi. Yang setuju katakan amin. Ya, mumpung ya. Sekali lagi, apa yang muncul di pikiran kita saat kita mendengar juru selamat? Tuhan Yesus tidak berurusan dengan hal yang ada di luar. Dia berurusan dengan apa yang ada di dalam kita. Tuhan Yesus tidak berurusan dengan perbuatan kita, tapi dia mau berurusan dengan dosa-dosa kita yang ada di dalam kita. Jangan salah identifikasi. Ya. Makanya dengar baik, segala perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19, itu di luarnya. Perbuatan daging itu asalnya dari dosa. Tuhan datang ke dunia ini, kebutuhan dasar kita adalah juru selamat. Untuk membebaskan kita, bukan dari penjajahan orang Romawi seperti itu, atau dari penjajahan Belanda, waktu mungkin Indonesia dijajah Belanda, tetapi dari penjajahan dosa. Yang setuju katakan amin. Dan saya kasih tahu, kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dosa itu sendiri. Kenapa? Yesaya 64 ya. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, demikianlah kami sekalian seperti orang najis. Orang najis menolong orang najis, namanya double kill. Double najis. Dan segala kesalehanmu, perbuatan baikmu amal seperti kain kotor. Tidak bisa. Makanya dia disebut dengan juru selamat karena dia mau berurusan dengan dosa-dosa kita. Begitu dosa-dosamu diberesin sama Tuhan, hidupmu akan merdeka. Hidupmu akan menghasilkan buah roh. Hidupmu akan bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Nah, kalau kita mau bicara tentang dosa, tidak cukup waktunya. Saya mau kita semua dengar lagi. Ya, ada rekamannya pendeta Isra Soru yang kita kemarin Natalan, dia berbicara baik tentang hal dosa. Nah, saya mendorong kita semua putar lagi rekamannya saat dia berbicara tentang dosa, supaya kita mengerti apa itu dosa. Apa itu dosa di hadapan Tuhan. Supaya kita mengerti bahwa kebutuhan mendasar kita adalah juru selamat. Yang setuju katakan amin.
Ya, saya yakin dan percaya kalau kita dengarkan ulang khotbah beliau, saya dengarkan ulang khotbah beliau. Dan saya di situ sadar, ini namanya Injil. Kita dibukakan atas keberdosaan kita dan kita terima kabar baik bahwa ada juru selamat namanya Yesus yang siap menyelamatkan engkau dan saya, yang siap menjawab, yang siap memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Tuhan, saya mau kita malam hari ini agak berat sedikit yang berbicara tentang Tuhan. Ya, kita perlu tahu dulu, saya mau kita meluruskan cara berpikir kita tentang Tuhan. Nah, apalagi yang akan saya sampaikan setelah ini itu bersifat doktrin. Oleh karena itu tolong perhatikan baik-baik. Yang setuju katakan amin. Perhatikan baik-baik, yang ngantuk tahan ngantuknya ya. Itu ya, apalagi yang tidurnya jam 3 malam tadi malam, ditahan ngantuknya. Nah, perhatikan, pada saat kita mendengar kata Tuhan, kita beralih ke poin 2 kata Tuhan dan Allah, maka jangan berpikir seperti orang yang tidak di dalam kekristenan. Saya ulangi lagi, pada saat kita mendengar kata Tuhan dan kata Allah, ya, jangan berpikir seperti orang yang tidak percaya atau seperti orang yang imannya di luar kekristenan. Ya. Contoh ya, saudara-saudara kita yang muslim, begitu dia mendengar kata Tuhan dan Allah, mereka sama dengan Tuhan, sama dengan Allah. Tetapi dalam iman kita berbeda. Saya ulangi lagi, kalau saudara-saudara kita yang muslim mendengar kata Tuhan dan Allah, itu ya sama artinya. Tetapi kita pada saat kita mendengar kata Tuhan dan Allah, itu berbeda artinya, berbeda maknanya. Saya akan jelaskan ya. Nah, coba kita lihat buktinya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan begini, bagi kita hanya ada satu Allah, siapa? Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan hanya satu Tuhan saja, yaitu siapa? Ada berapa di situ berarti? Ada dua. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dari ayat ini kita percaya. Ya, nanti dikatain, Tuhanmu 3 ya? Oke, tahan dulu. Ya. Di dalam 1 Korintus dikatakan, satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Saya akan sedikit bahas tentang Allah. Sifat dari Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Oke? Jadi Allah Bapa tidak ada yang pernah lihat dalam wujudnya yang asal, tidak ada pernah melihat Allah. Nah, makanya begini, pada saat dalam iman Kristen, pada saat kita menyebut Tuhan Yesus, pada saat kita menyebut kata Tuhan, itu tidak sama artinya atau maknanya dengan kita menyebut kata Allah. Ada beberapa ayat yang menunjukkan, contoh tadi. Berikutnya, Yohanes 5 ayat 37 dikatakan gini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Aku siapa? Yesus. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Jadi pada saat kita berbicara tentang Tuhan Yesus dan Allah adalah dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Tahan dulu. Mungkin ada yang bertanya dalam hatinya, apakah Yesus bukan Allah, Kak? Oke. Karena begini, Kak, kan kita menyembah Yesus, kita berdoa di dalam nama Yesus, kita menyembah Yesus, kita mengagungkan Yesus. Oke. Apakah Yesus bukan Allah kalau jawabannya seperti ini? Perhatikan baik-baik. Yesus itu juga adalah Allah yang kekal, tanpa awal, tanpa akhir. Kalau dilihat Yesus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus kita bisa sebut dengan Allah kalau pemahaman kita Yesus sebelum inkarnasi. Karena begini, di dalam Allah Bapa tidak mungkin ada makhluk yang diciptakan. Ngerti maksud saya? Di dalam Allah hanya ada dua, roh dan firman-Nya. Kalau di dalam Allah ada roh dan firman-Nya, maka firman-Nya dan rohnya itu sama-sama sehakikat dan itu adalah Allah. Yang setuju katakan amin. Makanya waktu dikatakan begini, sebelum dia inkarnasi jadi manusia, maka dia itu adalah sang firman. Firman itu ada dalam Allah. Nanti di ayat 14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia. Ini yang disebut inkarnasi. Makanya kalau firman itu ada di dalam Allah, Yohanes 8:42 dikatakan begini, aku keluar dan datang dari
Apa yang dimaksud dengan Yesus aku dan keluar datang dari Allah? Karena dia merujuk kepada statusnya sebagai Allah, yaitu firman Allah. Tidak mungkin ada makhluk di dalam Allah. Yang ada di dalam Allah adalah Allah itu sendiri, yaitu Sang Firman. Makanya kita menyembah Yesus merujuk kepada kealahannya. By the way, bakso ini kenapa menyala ya? Halo? Ya, oke. Saya lanjut lagi. Ya, nanti ada asap-asapnya dikira kita di surga. Ya, saya lanjut lagi. Makanya kita menyembah Yesus karena kenapa Yesus dapat disebut dengan Allah? Karena merujuk kepada posisi dia sebelum inkarnasi. Nah, waktu dia jadi inkarnasi, jadi manusia, ya, akhirnya kita mengenal namanya duinatur Yesus. Apa itu? Satu pribadi punya dua hakikat, yaitu hakikat Allah 100%, yaitu Sang Firman, dan hakikat manusia 100%. Nah, kita sudah belajar di PA yang terakhir di tempat ini, kita sudah belajar bagaimana penggabungan dua natur ini tidak saling mempengaruhi natur yang lain. Jadi waktu Yesus menjadi manusia, waktu Firman menjadi manusia dan diberi nama Yesus, kealahannya tetap 100%, kemanusiaannya tetap 100%. Dia bersatu dengan baik, ya, tetapi bisa dibedakan. Makanya firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dan 7 berkata begini. Hendaklah kamu, ayat yang ke-7 langsung yang warna kuning saya kata gini. Melainkan apa? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, Yesus, sebagai milik yang dipertahankan dalam kondisinya sebagai firman. Melainkan apa? Mengosongkan dirinya. Apa artinya mengosongkan dirinya di sana? Mengosongkan dirinya artinya kealahannya tidak dinampakkan. Jadi waktu dia mengambil berinkarnasi menjadi manusia, dua natur menjadi satu, tetapi sisi kealahannya tidak dinampakkan. Sehingga yang kita lihat adalah wujud manusianya. Yang mengerti katakan amin. Itulah kedua hal. Nah mungkin itu bagaimana bentuknya? Oke, saya kasih ilustrasi yang singkat. Ya, ilustrasi yang singkat. Kalau kita melihat besi yang sedang dipanaskan, dia akan memerah. Betul apa betul? Kalau dia memerah, kita pegang, bagaimana rasanya? Terbakar, betul? Tapi apakah dia kehilangan materinya sebagai besi? Tidak pernah kehilangan materi sebagai besi. Tetapi dia punya sifat panas kalau kita pegang. Nah seperti itulah penyatuan antara keilahian Yesus yang 100% dan kemanusiaannya. Menyatu sempurna di dalam pribadi yang namanya Yesus. Makanya kalau ada orang berkata begini, Tuhanmu kok bisa mati? Tuhanmu kok bisa lapar? Tuhanmu kok tidak maha tahu? Karena dia merujuk kepada posisi Yesus waktu dia inkarnasi. Makanya teman-teman begini, saya sedikit kasih apologet ya. Yesus tidak bisa disamakan dengan nabinya saudara-saudara kita muslim, tidak bisa. Karena Yesus adalah firman yang jadi manusia. Di dalam kepercayaan teman-teman muslim, saudara-saudara kita yang muslim, firman itu menjadi buku. Bukunya bisa dibakar enggak? Bisa. Hangus enggak? Hangus. Makanya waktu Yesus menjadi manusia, dia inkarnasi, Yesusnya bisa mati enggak dalam kemanusiaannya? Bisa. Siapa yang membangkitkan? Allah. Siapa itu Allah? Bapa, Putra, dan Roh Kudus sama-sama membangkitkan kemanusiaan Yesus. Masuk akal? Semakin masuk akal kalau kita mengerti. Ini enggak perlu pakai iman, pakai akal budi pun jadi. Ya. Jadi kealahan Yesus dan kemanusiaannya menyatu sempurna dalam pribadi Yesus. Makanya Yesus bisa disiksa. Yesus bisa berdarah. Tetapi di saat yang bersamaan, dia juga adalah Sang Firman yang kekal bersama dengan Allah. Keduanya menyatu tanpa bercampur, tidak saling mempengaruhi. Makanya perhatikan begini, pada saat kita berbicara tentang Allah Bapa, tidak bisa otomatis kita langsung merujuk kepada Yesus yang itu. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, maka kita berbicara tentang Sang Firman yang inkarnasi menjadi manusia. Makanya hati-hati dengan pertanyaan teman-teman kita saudara muslim. Tuhanmu kok bisa mati? Karena dalam pemikiran mereka Tuhan sama dengan Allah. Tetapi dalam pemikiran iman Kristen, Tuhan tidak
dalam konteks Allah. Kita harus jelaskan lagi. Ya, makanya kapan sih Yesus disebut Tuhan? Yesus disebut Tuhan. Ya, patut dia inkarnasi, jadi firman jadi manusia. Dia mati, dimuliakan sama Tuhan. Situ dia diberikan kuasa. Makanya Yesus pernah ngomong setelah kebangkitannya, kepadaku telah diberikan kuasa, baik di bumi maupun di situ dia menjadi penguasa. Ya. Makanya kita sering mendapati di dalam Alkitab kata Tuhan Yesus dan Allah itu dibedakan. Contoh tadi 1 Korintus 3 ayat ini. Nggak usah banyak-banyak karena nanti kita jadi seminar. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6, Roma 10 ayat 9, Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Filipi 2 ayat 9 sampai 10, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jadi dengar baik, Tuhan itu adalah gelar kemesiasan untuk Yesus karena dia inkarnasi, sang firman inkarnasi jadi manusia. Kalau Allah adalah gelar keilahian Yesus sebagai firman yang sudah ada sejak kekal bersama-sama dan di dalam Allah. Mengerti perbedaannya ya? Jadi kalau kita hati-hati berdebat dengan teman-teman kita yang tidak percaya sama Yesus, pola pikir mereka jangan dicampur adukan dengan pola pikir kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, kata Tuhan itu adalah artinya ditujukan, kata Tuhan atau kurios. Ya. Loh, kok habis? Harusnya ada nih. Bentar. Nah, kata kurios atau Tuhan, kata kurios atau Tuhan itu ditujukan kepada pribadi yang memiliki benda atau orang sehingga orang itu punya kuasa. Nah, Tuhan Yesus itu mengacu kepada dia penguasa. Ya. Jadi kata kurios ditujukan kepada pribadi yang memiliki orang atau benda sehingga pribadi tadi memiliki kuasa atau kuasa untuk mengatur benda atau orang itu menjadi miliknya. Ya. Tapi hati-hati, memaknai kata Tuhan dan Allah berbeda dengan kita orang yang di luar Kristen. Ada satu pengertian kurios yang Tuhan taruh dalam hati saya dan ingin saya sampaikan sore hari ini. Kata kurios artinya adalah penguasa, pemilik segala sesuatu. Nah, kalau kita menganggap Yesus adalah Tuhan, artinya kita sadar bahwa dia memiliki segala sesuatu. Suatu kali ada seorang pengkhotbah, ya, dia ngomong begini, anggaplah kasus itu di sebuah GBI yang namanya GBI Okumene. Oh, kita dong gitu ya. Ada seorang pengkhotbah yang mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini kekurangan dana Natal, minus 30 juta. Adakah di tempat ini yang mau membantu pekerjaan Tuhan? Angkat tangan. Jemaatnya diam, seperti sekarang ini diam. Lalu kemudian maju seorang anak muda. Dia baru masuk, bukan di FKM ya, dia baru masuk di fakultas kedokteran, anggap. Lalu kemudian dia maju dan dia kasih 500.000 buat pendetanya. Saya mau kasih. Pendetanya terima. Seorang anak muda dan sepanjang ibadah itu hanya dia yang maju, ngasih uang 500.000. Setelah selesai acara ada seorang jemaat yang kok kamu mau kasih, kamu kan seorang mahasiswa, nanti kamu nggak punya duit bagaimana? Akhirnya ditanyalah, kok kamu kasih berani uang 500.000? Emang kamu sudah tajir? Enggak, saya enggak tajir. Terus kok kamu berani kasih uang seperti itu? Akhirnya anak ini ngomong begini, Pak, jadi sebelum tadi khotbah, itu Pak Pendeta dikasih ke 500.000, dia bilang titip. Jadi waktu ditanya, ayo kasih kembali, ayo siapa yang mau kasih? Ya saya kasih kembali saja punya dia. Mengerti maksud cerita ini? Halo? Halo? Sebenarnya apa yang kita miliki punya Tuhan, yang setuju katakan amin. Kalau kau bilang Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah penguasa hidupmu, maka finansialmu, waktumu, talentamu itu punya Tuhan. Waktu Tuhan minta kembali, ada banyak orang yang gak mau kasih kembali. Paluka. Halo? Halo?
Tapi kalau kita merasa Tuhan itu pemilik segala sesuatu. Waktu Tuhan bilang, berikan, kembalikan. Kalau kita merasa itu bukan punya kita, punya Tuhan, harusnya kita kembalikan. Yang setuju katakan amin. Tapi berapa banyak kita yang tolak itu? Halo? Bukan hanya masalah finansial, masalah waktu, masalah tenaga. Waktu itu punya Tuhan. Kalau dia bilang sekarang, berhenti napasmu, berhenti kita semua. Waktumu punya Tuhan, tenagamu punya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, waktumu sudah habis, tenagamu sampai di situ, selesai. Ya. Makanya saya mau kasih tahu sekarang, kalau suatu saat Tuhan minta engkau untuk pelayanan, kalau suatu saat Tuhan minta engkau mengabdikan diri sama Tuhan, ya, dia minta kita untuk bantu pekerjaan Tuhan, dia minta kita untuk pelayanan. Ingat baik-baik, kalau kau ngomong, Yesuslah Tuhan, kalau kamu tidak berikan, kamu pembohong, kita pembohong. Tapi kalau kita berani ngomong, Tuhan punyamu, saya kembalikan lagi, engkau pasti berani melangkah. Sore hari ini, apa yang kita punya, kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan, maka itu punya dia semuanya. Itu punya Tuhan semuanya. Yang setuju katakan amin. Tutup Alkitabmu. Mungkin kau saat ini ragu. Kau berkata, Tuhan, kalau saya kasih semua apa yang kau titipkan sama saya dapat apa? Minggu lalu kita belajar bersama-sama. Ibadah Raya 2 ini juga saya sampaikan. Tuhan berkata begini, Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, sekalipun dagingku. Itu Daud ya. Yeremia juga pernah berkata, Tuhan adalah bagianku. Harusnya yang menjadi bagian kita yang terbaik adalah Tuhan sendiri. Bukan pemberiannya, bukan berkatnya, tetapi Tuhan itu sendiri. Sehingga pada saat itu diminta sama Tuhan, kita ngomong, ini bukan punya saya itu Tuhan sendiri. Karena dia juga yang punya saya. Sore hari ini, maukah kita berkata seperti itu buat Tuhan? Saat dia minta sesuatu yang punya milik kita bisa bedakan apa bagian terbaik kita. Berkatnya atau pribadinya, Tuhannya atau berkatnya. Kalau kita tutup Alkitab, kita bangkit berdiri. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Sama-sama katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Kasih jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dari hatimu. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu, amin, kemenanganku. Terima kasih. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kau lebih lagi sambil angkat tanganmu, sama-sama katakan Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu. Yes. kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Malam hari ini kami semakin yakin kami membutuhkan juru selamat dalam kehidupan kami. Kalau kami mengakui Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya segala yang kami miliki adalah milik Tuhan semata-mata. Oleh karena itu kami tidak mau Tuhan kembali menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir. Kami mau bermurah hati, kami mau Tuhan percaya bahwa segala sesuatu oleh dari-Mu, oleh Engkau dan untuk Engkau, semua segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami tahu, yakin dan percaya, ajar kami Tuhan untuk kami selalu rendah hati sehingga kami bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mendasar kami. Kebutuhan mendasar kami adalah kami membutuhkan juru selamat, yaitu Engkau sendiri. Karena Engkau adalah bagian terbaik untuk ke dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau dalam kehidupan kami mau membedakan Engkau dengan berkat-Mu Tuhan. Engkau adalah bagian terbaik kami Tuhan. Kami berterima kasih buat firman yang Kau sampaikan, yang Kau perdengarkan malam hari ini. Biar itu tertanam dalam hati kami dan kami selalu ingat. Roh Kudus akan memateraikan ini dalam hati kita semua. Dan setiap kali Tuhan akan mengingatkan kita bahwa kita adalah miliknya, bahwa kita membutuhkan juru selamat, bahwa kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat berkat rohani-Mu malam hari ini yang kami terima. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengarkan sampai di ruangan ini, tapi begitu kami keluar di ruangan ini, hidup kami diubahkan karena kami melakukan firman Tuhan. Hidup kami dimenangkan karena kami melakukan firman Tuhan. Hidup kami menjadi terang karena kami melakukan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan biar apa yang kita dengar itu mengambil bagian dalam hidup kita, dan kita pulang tidak sama seperti saat kita datang, tapi ada berkat Tuhan yang kita peroleh. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan kita. Di tempat duduk masing-masing ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Namun sebelum itu mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, menegur setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa firman-Mu mengambil bagian dalam setiap hati kami. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kami, berbuah lebat dalam hidup kami. Dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati Kak Estera Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarganya, pekerjaannya. Biar pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam hidupnya. Bapak, saat ini kami akan berikan persembahan kami, biar apa yang kami beri bagi Tuhan boleh berguna untuk
kerajaan-Mu di tempat ini Bapa, untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, amin, ada keselamatan. Saya mau jemaat Tuhan yang katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali.
Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Rekening BCA. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Baik, pengumuman yang pertama, tanggal 25 itu hari Rabu ya? Rabu, ya, tanggal 25 yang merupakan Natal, ya, jadi akan ada hanya dua kali ibadah, tidak ada ibadah raya yang ketiga. Jadi hanya 2 kali ibadah, yaitu ibadah raya 1 dan ibadah raya 2, pukul 9 dan 5 sore. Sehingga jemaat Tuhan boleh memilih mau pagi atau sore, sesuaikan dengan kondisi keadaan dan cuaca. Gitu ya. Jadi kalau misalkan memang paginya hujan, ya silakan di sore. Kalau sorenya hujan, paksa pergi. Oh enggak ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan keadaan, ada 2 kali ibadah di tempat ini. Berikutnya kami menyambut bagi Bapak Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, ya, di depan Bapak Saudara sekalian ada form, yaitu form selamat datang yang kecil, kertas putih. Silakan nanti itu diisi, ada teman-teman asar yang akan membawakan pulpen. Nah, kalau nanti sudah diisi, boleh diisi. Setelah diisi nanti boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan sama teman-teman asar di depan pada saat kita keluar. Ya, di teman-teman asar juga ada formulir untuk permohonan doa. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa atau butuh untuk didoakan, nanti silakan minta sama teman-teman asar, nanti diisi juga, serahkan pada saat keluar. Nanti akan kita doakan di dalam pokok doa kita di Menara Daud, ya, Pondok Daud. Itu menara doa kita, namanya Pondok Daud, gitu ya. Jadi silakan diisi. Lalu kemudian ada sebuah pesan dari pemimpin rohani di tempat ini, dari saya pribadi dan dari Ibu Gembala. Nah, di dalam musim hujan ini saya berharap kita semua jaga kesehatan. Yang setuju katakan amin. Kurangi kegiatan yang di luar yang memang tidak perlu, karena kondisi di luar juga macet dan hujan deras, gitu ya. Terus hati-hati, kalaupun harus keluar rumah, hati-hati di jalan. Jalanan itu licin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi banyak genangan air, nanti bilang, ih genangan airnya dangkal ji, begitu masuk ke dalam got. Dan begitu ya. Jadi harus hati-hati, hindari genangan air. Dan jangan terburu-buru. Kalau memang kita mau ke suatu tempat dan kita tahu itu daerah macet, datanglah lebih awal dari biasanya. Kalau kita biasa datang kantor, keluar jam 7, mungkin kita bisa datang lebih awal, jam 3 subuh gitu ya. Oh enggak, gitu ya. Jadi datanglah lebih awal dari biasanya, supaya kita bisa mengantisipasi macet, gitu ya. Terus bagi Bapak Saudara sekalian, dengar baik-baik, bagi yang rumahnya, yang menyaksikan secara online. Tadi pagi ada yang ada beberapa jemaat, ada satu jemaat yang menghubungi saya, rumahnya sudah terendam banjir, ya pendek sih hanya sampai di lutut, tapi begitu dia keluar rumah sampai di leher, kan begitu. Jadi ternyata rumahnya lebih tinggi, tapi sudah ini di daerah Ketimbang sini. Saya bicara sama dia, tolong kalau sudah 1 kali 24 jam minta evakuasi, karena permasalahannya nanti bukan hanya masalah makanan, bukan, tetapi masalah juga listrik dan lain sebagainya. Jadi kompleks masalahnya, apalagi kalau hujannya tidak berhenti. Apalagi kalau kita lihat di aplikasi, ada aplikasi untuk prediksi cuaca, akan hujan sampai tanggal 28 Desember. Ya, jadi lebih baik segera dievakuasi keluar dari situ supaya dapat memudahkan mobilisasi mau kemanapun. Silakan mengungsi ke rumah keluarga yang terdekat, gitu ya. Kalau ke gereja juga boleh, nanti tinggal WhatsApp ke saya, gitu ya. Jadi lalu kemudian kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya keluarga yang terjebak dengan banjir yang kasusnya sama seperti itu, tidak usah sok pahlawan, hubungi saja RT RW setempat, lurah, camat setempat. Mereka nanti akan mengkoordinasikan dengan orang-orang yang punya kompetensi dan punya peralatan. Jadi jangan sosok kita mau jadi pahlawan
Jangan, kita mau tolong keluarga kita, malah kita nanti yang tidak bisa ditolong gitu ya. Kita sosok, oh ya ada jiban karetku, oke, ada jibanku yang bebek-bebek, itu mau jaga selamatkan ke sana. Pergi kau ke sana, arusnya deras, enggak punya perlengkapan, enggak punya kompetensi, malah terbawa arus. Nanti muncul di berita, Gol Sisi hilang. Nah, itu gak bahaya. Ya, yang mengerti katakan amin. Jadi silakan hubungi Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Seperti saya tadi saya hubungi lurah di sini, saya minta ada ndak di daerah sana yang sedang, oh kebetulan ada perahu karet dan ada tim yang di sana. Jadi waktu itu kita langsung minta supaya langsung dievakuasi saja, jangan kelamaan di situ karena kompleks masalahnya, belum listriknya. Listrik kalau kena air di bagian-bagian tertentu mending dimatikan saja, ya. Lalu kemudian suplai makanan dan lain sebagainya, gitu. Belum lagi kejahatan, tindak kejahatan. Oh jangan salah, ada pencuri-pencuri yang bisa berenang, dia masuk ke rumah-rumah orang, kan begitu ya. Belum lagi tikus-tikus yang tikus pada naik itu kalau hujan. Kalau saya sudah pernah mengalami banjir seperti itu waktu saya tinggal di Bekasi. Kecoa, tikus, ular, biawak, semua yang ada di dalam gorong-gorong naik semua. Gitu. Jadi itu kompleks masalahnya. Jadi mending minta evakuasi. Enggak usah sok-sok jadi pahlawan kalau kita mau nolongin orang. Yang mengerti katakan amin. Ya, baik itu saja pengumuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih semua, sampai jumpa di tanggal 25 Desember di tempat ini. Silakan kita bangkit berdiri semua, kita akan berdoa sahabat bersama. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih atas berkat Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau bilang terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk seminggu yang telah kami lalui. Tuhan sertai kami, tolong kami, Tuhan berkati kami. Dan pada sore yang indah ini Tuhan, malam yang indah ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan bersama-sama dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah memberkati setiap hati kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang telah menyelesaikan segala pergumulan kami. Bapa yang baik, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Saat ini sama-sama kami mau berdoa, bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang telah mengambil pelayanan pada saat ini. Apapun bentuk pelayanan yang mereka ambil Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi kehidupan mereka Tuhan. Terus maksimalkan, biar mereka persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang tidak sempat hadir. Mungkin saat ini mereka sedang sakit Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan telah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkan iman mereka Tuhan, bahwa kesembuhan telah Engkau kerjakan di atas kayu salib Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat umat-Mu yang tidak sempat hadir karena lalai Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hadir menjamah setiap hati mereka Tuhan, biar di minggu-minggu yang akan datang kami boleh sama-sama beribadah di tempat ini Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat, untuk umat-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir karena tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Apapun bentuk tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, kami berdoa dari tempat ini biar Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang tolong mereka Tuhan. Biarlah setiap apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan yang sedang hadir pada saat ini Tuhan, yang mungkin membutuhkan lapangan pekerjaan Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan yang terbaik Engkau sediakan, pertemukan dengan orang-orang yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berkati Tuhan, biar setiap orang-orang yang mereka temui adalah utusan Tuhan dan memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami sungguh yakin dan percaya pekerjaan yang terbaik Engkau akan sediakan bagi umat-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kami Tuhan yang sempat hadir, umat-Mu Tuhan, tugas kami sebagai mahasiswa Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang menguatkan kami, Engkau Tuhan yang memampukan kami dalam kami menjalani kuliah kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang terus menolong kami, ada tangan Tuhan yang selalu memegang erat tangan kami Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya harapan kami, cita-cita kami Tuhan, Tuhan akan berikan yang terindah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan kepada seluruh jajarannya Tuhan.
Tuhan yang telah memimpin mereka, Tuhan yang telah menetapkan mereka Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan yang akan bersama-sama dengan mereka dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, roh takut akan Engkau Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka Tuhan. Biar mereka memimpin bangsanya dengan jujur, mereka memimpin bangsanya dengan adil, karena Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kehidupan mereka. Setiap apa yang menjadi keputusan mereka Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan, biar keputusan yang terbaik yang Engkau sediakan bagi pemimpin kami juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami tercinta di mana Tuhan tempatkan kami Tuhan, untuk kota Makassar. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota Makassar Bapa. Tuhan yang tempatkan kami di sini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya ada tujuan-Mu yang terbaik Tuhan Engkau sediakan bagi kami untuk ada di kota ini Tuhan. Kami mau berdiri bagi kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat penuaian besar-besaran terjadi di kota kami dan dimulai dari gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat setiap umat-Mu Tuhan datang beribadah di tempat ini, memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kota Makassar Tuhan, Tuhan yang berkati mereka Tuhan, yang menyertai langkah kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk persatuan gereja-gereja yang ada di kota Makassar Bapa. Tidak ada tembok-tembok yang terbangun Tuhan, tetapi kami mau bersatu hati Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Satu pribadi yang layak ditinggikan, satu pribadi yang layak diagungkan, Tuhan Yesus Kristus yang layak kami sembah, Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan. Kau Tuhan yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melihat gereja-gereja yang ada di kota Makassar akan bersatu membesarkan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, mulai dari Ibu Gembala Bapak. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini, kesehatannya Tuhan pulihkan, umur yang panjang Tuhan, kesehatan yang ekstra Kau berikan bagi Ibu Gembala kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita Tuhan, biar di masa tuanya Tuhan dia mengalami Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk leader kami, untuk pemimpin kami Tuhan, untuk Ezra. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati dia Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan yang akan campur tangan dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Visi misinya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Debbie Tuhan, sebagai pasangan hidupnya Tuhan, sebagai tiang doa bagi keluarga ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya apapun yang menjadi harapan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun bentuk pergumulan mereka Tuhan yang tolong, dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Bahkan anaknya Dev Bapak diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Pastor Peter Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang sertai dia, Tuhan yang berkati langkah kehidupannya Tuhan. Dia juga memimpin kami Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa, tidak lupa berdoa untuk keluarga kami, dimanapun keluarga kami berada Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi. Bahkan umur yang panjang Tuhan, tidak banyak yang kami minta Tuhan, tetapi umur yang panjang Tuhan Kau sediakan, Kau berikan bagi keluarga kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami yang hadir pada saat ini Tuhan, apapun bentuk pergumulan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Terlalu banyak yang kami akan sampaikan Tuhan, tetapi sebelum keluar dari bibir kami Tuhan, Engkau Tuhan yang mengetahui dan Engkau Tuhan yang mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berdoa bersama-sama seperti doa yang Engkau ajarkan kepada murid-muridnya. Kami akan ucapkan bersama-sama secara demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu teduh sejenak.